الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول وفروعهم وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجماله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh sahabat beliau, keluarganya dan umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan, kami hormati Imam Masjid Al-Muhajirin Ami Alwi Albar, Al-Ustadz Irsyad dan seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin, seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif rahimahumullah babu syi'ri fil masjidi an Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu annahu istashhada Aba Hurairah radhiyallahu anhu anshaduka Allah hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Hassan ajib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Qala Abu Hurairah na'am. Hadis yang ke-285 bab tentang syair yang dibacakan di dalam masjid. Jadi ada bab khusus syair dibacakan di dalam masjid. Yang dimaksud syair di sini syair-syair yang isinya kebaikan. Syair-syair yang isinya kebaikan. Bahkan disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ada jadwal khusus dari sahabat yang bernama Hassan bin Thabit yang dimana beliau membacakan syair di Masjid Nabi. Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah memberikan komentar syair-syair yang mengajak kepada kebaikan, syair-syair yang mengajak kepada akhlak mulia, maka hal itu diperbolehkan dibacakan syair tersebut walaupun di dalam masjid. Makanya tadi sebelum memulai pengajian dibaca syair atau tawassul yang isinya adalah kebaikan. Penyair Nabi yang terkenal namanya Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit ini diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah beliau membaca syair di zaman
Khalifah Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab waktu mendengar bacaan syair di Masjid Rasul, beliau nampak tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit melihat tatapan dari Umar bin Khattab, beliau tahu bahwa mungkin Sayyidina Umar mengingkari apa yang ia lakukan. Kemudian Hasan bin Thabit memperhatikan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar mengatakan, engkau membacakan syair di masjid Nabi. Nah, itu kan bahasa pengingkaran. Engkau berani membaca syair di dalam masjidnya Nabi. Hasan bin Thabit menjawab, anshudu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Saya membaca syair di masjid ini, pada waktu itu ada manusia yang lebih mulia daripadamu. Yang dimaksud siapa? Rasulullah. Maka Sayyidina Umar pun meminta, siapa yang menyaksikan itu ketika kau baca syair? Ada Nabi Muhammad. Maka Imam Bukhari meriwayatkan yang dimintakan kesaksian Abu Hurairah. Kemudian Hasan bin Thabit meminta kesaksian Abu Hurairah bahwa ketika beliau membaca syair di masjid Nabi, itu ada Nabi Muhammad pada waktu itu, dan Nabi Muhammad tidak mengingkarinya. Justru Nabi Muhammad mendoakan, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, semoga engkau kuatkan dia dengan ruh kudus, yaitu malaikat Jibril. Maka Sayyidina Umar bin Khattab akhirnya beliau menerima hal itu. Bahkan beliau perintahkan dibuat mimbar khusus untuk membaca syair di masjid Nabi. Dibuat mimbar khusus yang dimana disitulah Hasan bin Thabit berdiri kemudian melantunkan syair di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ala hadza kum fa anshid. Di atas mimbar ini sekarang engkau berdirilah di atasnya dan lantunkanlah syair, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Itu diceritakan dalam kitab Subulus Salam karya Imam As-Sun'ani. Subulus Salam karya Imam As-Sun'ani. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senang mendengar syair-syair yang isinya kebaikan. Kita kenal ada namanya Maulid Burdah. Maulid Burdah karya Imam Al-Busiri. Ada juga Maulid Burdah karya seorang sahabat, Az-Zuhair. Dibacakan di hadapan Nabi syairnya kepada Rasul. Kemudian Nabi berikan burdahnya, dihadiahkan kepadanya karena sudah membaca syair pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u wa ma ahsanu minka lam taru qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Itu syairnya Hasan bin Thabit ketika memuji Rasulullah. Tidak pernah mata ini memandang manusia yang lebih indah darimu, dan tidak ada lagi wanita-wanita melahirkan anak setampan Nabi Muhammad. Engkau diciptakan terbebas dari segala kekurangan, seakan-akan engkau tercipta atas keinginan engkau sendiri. Itu syair Hasan bin Thabit kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan di dalam kitab Kifayatul Labib fi Khasaisil Habib, terkenal dengan judul Al-Khasaisul Kubra, disusun oleh Al-Imam Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti, yang lahir pada tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Di masa Nabi masih anak-anak, kota Makkah mengalami kekeringan.
tidak turun hujan. Maka pada waktu itu penduduk Makkah mendatangi paman Nabi Sayyiduna Abu Thalib untuk meminta agar anak yang diberkahi, yang dimaksud Nabi kita Muhammad SAW, untuk berdoa di depan Ka'bah dengan wasilah anak yang diberkahi itu, semoga diturunkan hujan. Jadi Nabi itu keberkahannya sudah ada di waktu beliau masih anak-anak. Padahal yang meminta di sini orang-orang musyrik. Maka Sayyiduna Abu Thalib membawa Nabi yang waktu itu masih anak-anak, masih bayi, kemudian berdoa di depan Ka'bah, "Ya Allah, dengan kemuliaan anak yang diberkahi ini, kami mohon padamu, turunkanlah hujan." Maka tidak lama awan mulai berkumpul menjadi hitam dan turunlah hujan yang sangat deras. Maka diucapkanlah syair oleh Sayyiduna Abu Thalib, "Wa yustasqa ghamam wi wajhil karim fi malul yatama wa ismatul lil aramili." Meminta hujan kepada Allah dengan wasilah anak yang wajahnya mulia ini, pembela anak yatim, pelindung para janda. Padahal Nabi masih bayi. Itu syair dibuat oleh Sayyidina Abu Thalib. Waktu Nabi SAW sudah tumbuh dewasa, hijrah ke kota Madinatul Munawwarah, Nabi sedang melakukan khutbah solat al-istisqa, solat minta hujan, atau sudah melakukan solat istisqa. Nabi teringat dulu pamannya pernah meminta kepada Allah lewat wasilah Nabi untuk Allah turunkan hujan. Kemudian Nabi bertanya, kebetulan waktu itu ada Imam Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan, "Apakah di antara kalian ada yang bisa beritahukan padaku di mana dahulu di Makkah tidak turun hujan, kemudian seseorang berdoa membawa diriku dengan syair wa yastasqa wajhuka ya fi malul yatama ismatul lil aramili." Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Saya tahu itu syair itu." Kemudian Sayyidina Ali jelaskan, syair ini adalah syair ayahku kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Itu diceritakan oleh Al-Imam As-Suyuti. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil memang sudah nampak bahwa beliau itu adalah seorang nabi. Beliau berbeda dengan anak-anak biasanya. Anak-anak lain bermain, beliau tidak. Bahkan ketika masih bayi, beliau ketika disusui itu tidak mau mengambil haknya orang. Halimatus Sa'diyah dalam riwayat Abu Qasim As-Suhaili dalam kitabnya Raudul Unf punya anak namanya Saimah. Nah, Rasul itu menyusui di sisi kanan. Menyusuinya di sisi kanan. Ini dari perspektif sejarah. Saimah itu di sisi kiri. Nah, pada satu waktu Nabi dipindahkan minum bukan di sisi kanan tapi di sisi kiri. Nabi tidak mau minum di sisi kiri. Dipindahkan ke kanan baru Nabi minum. Nah, ulama hadis mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW sejak bayi sudah bisa membedakan haknya orang dan haknya beliau. Beliau punya di sisi kanan, beliau minum, tapi ketika sisi kiri itu haknya Saimah, beliau tidak minum.
Jadi dari kecil sudah luar biasa. Makanya Allah Ta'ala yang mendidik Nabi secara langsung. Diwafatkan kedua orang tua beliau. Beliau masih dalam perut ibunya, ayahnya meninggal, Sayyidina Abdullah. Ibunya merawat beliau usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib, meninggal dunia juga. Kemudian dirawat oleh Abu Thalib. Ada satu kitab tentang sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjudul Khulasatun Nuril Yakin. Dan itu salah satu kitab sejarah yang sangat ringkas tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga penjelasan yang sangat bagus untuk kita baca buku itu. Ya, jadi sebagai rekomendasi kalau ingin membaca sirah nabawiyah bagi pemula yang ingin membaca sirah nabawiyah yang sederhana, bahasanya sederhana, ringkas tapi cukup lengkap, bacalah kitab Khulasatun Nuril Yakin atau Nurul Yakinnya. Ada dua, kalau Nurul Yakin aslinya, kemudian khulasa ringkasannya, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Al-Khudari pengarangnya, Syekh Al-Khudari. Jadi di pesantren biasanya awal kitab sejarah Nabi yang dibaca kitab tersebut. Saya masih ingat, karena dulu kami hafal kitab itu, ada satu bab membahas masa kecilnya Nabi. Satu bab membahas masa kecilnya Nabi. Itu tidak salah bab tentang ra'yuhu al-ghanama wa safratuhul ula ila Syam. Nabi ketika masih anak-anak, beliau mengembala kambing dan perjalanan dagang menuju ke Syam. Bab tersebut topiknya itu. Kemudian yang pertamanya, bagian pertamanya itu disebutkan kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sigarihi yar'al ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Dari sejak kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mandiri. Sejak kecil sudah mandiri. Beliau bekerja sebagai pengembala kambing. Kambingnya milik orang Makkah. Upah yang dikasih, gaji yang dikasih kepada Nabi, itulah yang digunakan untuk kehidupan beliau. Jadi Nabi dari kecil sudah mandiri. Uang yang ia dapat itu hasil keringatnya. Padahal pada waktu itu yang mengasuh Nabi adalah pamannya Abu Thalib, dan itu wasiat. Tapi Nabi tetap untuk meringankan beban pamannya, beliau bekerja, bahkan hasilnya itu sering beliau berikan kepada pamannya, bahkan juga sering bersedekah di usia yang masih anak-anak. Ada kitab berjudul Umdatul Qari, sarah daripada Sahih Al-Bukhari, karya Al-Imam Al-Aini Al-Hanafi. Hikmah daripada para nabi itu seluruhnya atau mayoritas mereka pernah menjadi pengembala kambing. Itu ada hikmahnya. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu an-nabiyya illa ra'al ghanam." Faqala ashabuhu wa anta? Faqala na'am, ar'aha 'alal qararita li ahli Makkah. Nabi bersabda, tidak ada seorang nabi yang Allah utus melainkan mereka pernah menjadi pengembala kambing. Ra'al ghanam. Sahabat bertanya, engkau juga wahai Nabi Muhammad?
Kata Nabi, iya, saya juga pernah mengembala kambing, dapat upah beberapa dinar, beberapa dirham, qararita, milik penduduk Makkah. Al-Imam Al-Aini mengatakan, ucapan Nabi bahwa Nabi juga pernah menjadi pengembala kambing atau mengembala kambing, itu menunjukkan Nabi Muhammad tawadhu, rendah hati. Sifat beliau sifat rendah hati, tawadhu. Man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati karena Allah, Allah angkat derajatnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kitab Fathul Bari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Al-Imam Ahmad ibn Ali ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir pada tahun 773 Hijriah, hikmah daripada para nabi itu adalah pengembala kambing untuk Allah didik mereka menjadi orang yang sabar, karena mengembala kambing itu butuh kesabaran. Yang kedua, untuk memunculkan di dalam hati rasa kasih sayang. Kemudian Dr. Romdan Al-Buti menyebutkan hikmahnya ada 3. Para nabi mereka menjadi pengembala kambing. Yang pertama, untuk Nabi Muhammad memunculkan kepekaan ketika beliau menjadi pengembala kambing. Yang kedua, adanya waktu tafakur. Karena biasa pengembala kambing mereka pergi di tempat yang jauh, ladang-ladang yang jauh, mereka sendirian di situ. Di situ adalah momentum mereka bisa bertafakur alam semesta, langit. Kemudian mereka bisa melihat itu pergantian siang dan malam, dan waktu mereka juga tidak terlalu banyak dengan manusia sehingga mereka tidak tersibukkan daripada bertafakur. Yang ketiga, sebelum mereka nanti diutus menjadi rasul, maka mereka itu punya tugas membimbing manusia. Membimbing manusia. Maka sebelum membimbing manusia, diberikan latihan dulu untuk bisa masuk kepada tugas yang berat. Latihannya adalah membimbing kambing, mengatur kambing. Dan memelihara kambing ini adalah satu bentuk keberkahan. Jadi kalau orang yang piara kambing itu dapat berkah, tidak harus dijual. Dia piara, dia ternak untuk jual juga berkah, atau hanya sekadar dia ternak untuk nanti dia sedekahkan atau dia konsumsi. Nabi pernah katakan kepada Ummu Hani, ittakhidhi gonaman fa inna fiha barakah. Peliharalah kambing karena sesungguhnya ketika memelihara kambing ada keberkahan. Tapi dengan syarat kambingnya harus dijaga. Jangan sampai masuk ke tempatnya orang, mengganggu orang, jadinya dosa. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ada keberkahan memelihara kambing. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bekerja mengembala kambing dapat upah, itu beliau berikan kepada pamannya. Nah, ini mengajarkan bahwa bekerja itu adalah satu bentuk perintah. Karena Nabi sebelum mengucapkan, Nabi sudah praktekkan. Nabi hidup dari ketika masih anak-anak, hidup dari kerja mengembala kambing. Walaupun tidak seberapa, tapi itu adalah satu teladan. Dari kecil Rasulullah sudah menjadi orang yang rajin bekerja. Ada kitab berjudul Al-Barakah fi Fadli Sa'i wal Harakah, keberkahan di dalam usaha dan gerak, karya Al-Imam Al-Hubayshi. Beliau sebutkan seluruh para nabi itu memiliki profesi. Nabi Adam sebagai petani, fallahun.
Kemudian Nabi Nuh, Najjarun, tukang kayu. Kemudian Nabi Hud, tajirun, pedagang. Nabi Daud, haddadun, pandai besi. Nabi Muhammad, tajirun, pedagang. Rasulullah pedagang. Bahkan menjadi pedagang lebih lama dari menjadi Rasul. Beliau menjadi pedagang lebih lama dibanding menjadi Rasul. Kalau diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Meninggal usia 63 tahun. Tapi dari kecil Nabi sudah berdagang. Dari kecil Nabi sudah berdagang. Bahkan mendekati menjadi Rasul, Nabi masih berdagang. Usia 38, 39 tahun masih berdagang. Tapi ketika sudah diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun, Nabi tinggalkan itu. Karena sudah ada perintah yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Sanulki 'alaika qaulan tsaqila. Sanulki 'alaika qaulan tsaqila. Kami bacakan kepadamu satu risalah yang berat, ucapan yang berat, firman yang berat. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan makna berat di sini adalah tanggung jawab yang Nabi pikul itu sangat berat. Ajaran ini yang Nabi bawa, tanggung jawabnya sangat berat. Makanya Allah sifati dengan kata tsaqila. Tsaqila artinya berat. Di baiat yang kedua, walamma balaga tasi'atan min umrihi safara ila Syam ma'a ammihi Abi Thalib bitijaratin. Ketika Nabi sudah usia 9 tahun, sudah menginjak usia 9 tahun, dalam satu riwayat 13 tahun, Nabi melakukan perjalanan jauh ke negeri Syam. Syam ini menurut Syekh Yaqut Al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota, beliau isyaratkan Syam itu Palestina, Suria, Jordania, Libanon. Zaman sekarang negara 4 negara itu zaman dulu namanya Syam. Palestina, Suria, Jordania, Libanon. Usia 9 tahun Nabi sudah berangkat ke luar negeri untuk apa? Berdagang. Bitijara. Berdagang dengan pamannya. 9 tahun. Mandiri. Nah, di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, ada yang bertanya kepada Nabi, ayyul kasbi atyab, usaha yang paling baik itu seperti apa? Nabi bersabda, amalu rajuli biyadih wa kullu bai'in mabrur. Usaha yang paling baik adalah hasil jerih payah sendiri dari tangannya. Setiap jual beli diberkahi, kata Nabi. Dagang itu diberkahi. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Da'watut Tammah, beliau mengatakan Allah turunkan kepada hamba itu 100 pintu rizki. 99 Allah bukakan bagi rizki lewat dagang. Yang satunya Allah berikan kepada yang lain selain daripada berdagang. Nah, Nabi SAW berdagang usia 9 tahun. Sudah berdagang. Kemudian Rasul SAW mengajarkan kepada kita, profesi apapun yang kita geluti, konsekuensinya kita harus serius menjalani profesi tersebut. Itu ajaran Rasul. Profesinya sebagai koki, punya restoran, dia harus menjaga kualitas masakannya. Yang nomor 1 adalah kualitas.
bukan keuntungan. Keuntungan sedikit, namun yang kita kerjakan itu baik, apalagi dengan niat-niat yang baik juga, maka itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesinya sebagai seorang pedagang juga demikian. Ada hadis Nabi katakan, innallaha ta'ala yuhibb idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah Subhanahu wa taala mencintai apabila seseorang melakukan satu pekerjaan, dia melakukan dengan sangat profesional, sangat sempurna, sangat baik. Kalau restoran enak, orang makan akan balik lagi. Kerja bangunan, kerjanya rapi, akan dipakai lagi. Tapi kalau kita tidak serius dalam bidang yang digeluti, maka rizki ini akan sempit. Rizki akan sempit. Nah, itu ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, beliau punya perdagangan, diceritakan itu berdagangnya tidak pernah rugi, sampai pada akhirnya dagangannya Sayyidatuna Khadijah itu sebagai pemegang modal. Jadi Sayyidatuna Khadijah pemegang modal, yang memberikan modal kepada Nabi. Nabi yang menjalankan itu modal berbisnis. Itu Maisarah, seorang laki-laki yang menemani Nabi berdagang di Syam. Dia menceritakan, Nabi kalau berdagang itu, kalau ada barang yang rusak, Nabi sudah bilang, ini jangan beli yang ini. Ini ada kekurangannya di sini, di sini, di sini, di sini. Ini yang bagus. Jadi ditunjukkan dulu mana yang buruk. Terserah, kalau mau beli silakan. Bahkan dalam satu riwayat Nabi sebutkan, ini harga aslinya begini, untungnya begini. Yang penting beli ada untung, kata Nabi. Tidak harus berapa, yang penting ada untung. Nah, man ghassana laisa minna. Man ghassana laisa minna. Yang menipu dalam dagang bukan golongan kami. Itu sabda Nabi. Menipu dalam dagang. Demi Allah, pakai sumpah lagi. Made in Amerika katanya. Made in Jepang. Ini produk luar biasa. Pakai 1 hari rusak. Ternyata palsu. Sudah dosanya double. Sudah bawa nama Allah untuk urusan duniawi. Yang kedua, berbohong atas nama Allah. Yang ketiga, menipu konsumen yang membelinya. Nabi lewat di pasar, lihat ada orang jual gandum. Gandumnya ini terkena air hujan, yang basah dia sembunyikan di dalam. Kemudian yang kering dia tutup. Rasul tahu itu. Rasul memasukkan tangannya ke dalam gandum. Ternyata dapat di dalam gandum itu basah. Nabi keluarkan. Ini basah kenapa? Kena hujan ya Rasulullah. Kenapa tidak kau tunjukkan yang basah itu di hadapan pembeli, sebagaimana kau tunjukkan yang kering di hadapan pembeli? Laisa minna man ghassana. Nabi katakan, bukan golongan kami orang yang menipu kepada kami. Ini manis, buah. Dikasih promosi manis, dicampur di situ. Yang di atas bagus, yang di dalam nauzubillah min dzalik. Ini dosa yang termaktub dalam Al-Quran. Hati-hati yang berdagang. Kalau dagangnya sesuai dengan kebaikan, dia pahala. Nabi katakan, pedagang yang jujur, at-tajir dalam hadis, at-tajir al-amin as-saduq al-muslimu ma'asyuhada'i yaumal qiyamah. Pedagang yang amanah, yang jujur, serta muslim, nanti di hari kiamat dia berkumpul dengan para syuhada, kata Rasul.
Pedagang kumpul sama syuhada yang jihad fisabilillah, wafat dalam medan peperangan. Asalkan dia jujur, berkah. Tidak jujur, gak ada berkah. Tidak ada berkah, gak bisa buat kebaikan. Gak bisa buat kebaikan. Akhirnya sholatnya susah, makan jadi penyakit, nanti bangkrut. Pokoknya negatif semuanya. Nah, dosa ini ada di dalam Al-Quran yang mengurangi timbangan. Wailun lil mutaffifin, celakalah orang yang mengurangi takaran timbangannya di saat berdagang. Wailun lil mutaffifin. Tapi kalau dia jujur, dia sama syuhada, satu derajat di hari kiamat. Tapi kalau dia tidak jujur, dia dapat ancaman wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang tidak jujur di dalam berdagang. Nah, Nabi jujur dalam berdagang. Tajir itu bukan kaya. Cuma diserap ke bahasa yang kita pakai, tajir itu diartikan orang kaya. Padahal tajir itu pedagang. Orang kaya goniun. Tajir pedagang. Nah, Nabi berdagang. Hasilnya yang beliau peroleh, beliau cari fukara wal masakin wal aramil wal aitam. Beliau keliling, kadang-kadang ada rizki lebih, fukara, orang miskin, anak yatim, para janda, itu Nabi kasih. Di zaman itu banyak budak, perbudakan, itu juga Nabi berikan. Bahkan Nabi merdekakan beberapa di antara mereka dengan uang beliau sendiri. Itu. Di nomor yang ketiga disebutkan walamma qaruba min Busra ra'akhur rahib bahira fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya wa talaba minhu ay yarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yataraqqabuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perdagangan ke Syam bersama pamannya, belum sampai ke tempat tujuan, ada pendeta melihat kedatangan rombongan dagangnya Rasul. Jadi pendeta ini namanya Bahira atau Buhaira. Pendeta ini dia membuat tempat ibadah dan tempat tinggal hanya untuk menanti kedatangan Nabi akhir zaman. Karena dia sudah mengetahui ciri-ciri Nabi akhir zaman. Di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil diceritakan di situ. Bahkan ada satu pohon yang nanti itu sebagai tanda, jika ada orang bersandar di pohon itu, kemudian di atasnya ada awan yang menaungi, maka orang itulah Nabi akhir zaman. Dia membangun tempat ibadahnya dekat pohon itu. Karena pohon itu sebagai tanda yang bersandar adalah Nabi akhir zaman. Di tempat yang tidak ada penghuni. Nama tempatnya Busra. Ada yang mengatakan Busra ini masuk di wilayah Jordania. Makanya sebagian mengatakan pohonnya itu masih ada sampai saat ini. Namanya pohon sahabat. Pohon sahabat dinamakan. Masih ada sampai saat ini. Jadi setiap hari ini pendeta dia hanya keluar ingin melihat itu. Ada gak orang yang bersandar di pohon itu? Setiap hari. Karena dia menanti-nanti kedatangan Nabi akhir zaman. Satu ketika dia lihat ada rombongan dari kejauhan karena di gurun pasir. Yang pertama kali dia lihat awan. Dia lihat awan itu ikut menaungi rombongan dagang. Cuma kan rombongan dagang itu banyak. Dia belum bisa bedakan ini. Yang Nabi yang mana? Tapi tanda pertama sudah nampak. Ada awan yang menaungi. Ini. Mulai diperhatikan. Dia panggil tuh ada beberapa muridnya. Panggil mereka datang ke tempatku. Aku undang makan. Kemudian tanda kedua dia lihat. Tanda kedua
bersandar di pohon. Ternyata benar, Nabi kan masih anak-anak waktu itu. Ini rombongan dagang ini sudah dewasa semuanya. Mereka meminta Nabi Muhammad untuk menjaga barang-barang mereka. Kemudian mereka ini menghadiri undangannya pendeta Bahira. Datang, disambut oleh pendeta Bahira karena berpikir ini makanan sebenarnya tujuan untuk Nabi akhir zaman. Cari tahu yang mana ini makanan yang mewah, yang enak disajikan. Kemudian Bahira tanya, mana yang ketuanya? Biasa rombongan kafilah itu ada ketuanya. Ketuanya Abu Thalib. Saya ketuanya. Dia lihat di dalam kitab Taurat wal Injil itu, dari wajah sudah nampak itu Nabi. Makanya dilihat ini wajah, belum ada nih yang meyakinkan sebagai Nabi. Dia bertanya, kamu ketuanya? Iya. Abu Thalib. Apakah kalian semua sudah hadir di sini? Apakah ada yang tertinggal? Sayyidina Abu Thalib mengatakan, enggak, sudah, semuanya sudah hadir. Karena berpikir Nabi waktu itu masih anak-anak. Semua sudah hadir. Ditanya kembali oleh pendeta Bahira, benar sudah hadir semuanya. Kemudian Sayyidina Abu Thalib mengatakan, ada anak saya, disebut anak. Ada anak saya, dia menjaga barang-barang kami. Anakmu? Iya, anak saya. Sedangkan di kitab itu mengatakan Nabi akhir zaman yatim. Tapi dibilang oleh Sayyidina Abu Thalib punya itu anak saya. Maksudnya anak di sini karena beliau sudah saking sayangnya. Itu Sayyidina Abu Thalib sayang kepada Rasul waktu kecil melebihi anak-anaknya sendiri. Bahkan dikatakan di dalam kitab Ruhul Ma'ani, kalau mau makan itu semuanya dilarang makan dulu, terkecuali yang makan Nabi Muhammad terlebih dahulu, baru yang lain makan. Dia bilang itu anak saya. Anak sungguh apa bagaimana kata pendeta? Baru diceritakan, gak, itu ponakan saya. Keluar pendeta, lihat di pohon, benar itu pohon menunduk. Jadi waktu Nabi bersandar, pohon itu dia menunduk. Kemudian di atas ada awan menaungi. Pendeta mengatakan, hadza Nabi. Ini yang saya tunggu-tunggu selama ini. Ini dia. Dipanggil Sayyidina Abu Thalib. Ini ponakanmu Nabi. Nabi bi annahu sayakunu akhiral anbiya. Ia menjadi penutup para nabi dan ia adalah pemimpin para nabi. Pendeta yang datang ke sana menyambut Rasul. Yang lain sudah gak dianggap. Datang ke pohon itu, dipeluk Rasulullah, dicium Rasulullah, bahkan dalam riwayat kakinya dicium karena mereka waktu itu tradisinya begitu, orang Nasrani di zaman itu. Dicium kakinya. Di buku-buku sejarah itu diceritakan hanya sebatas sampai di situ. Ketemu Nabi, kemudian dibawa ke rumahnya, dikasih makan, kemudian diminta lagi. Tanda pertama, awan mengikuti irhasat, pohon menjadi tempat sandaran, kemudian pohon menunduk, kemudian rahib Bahira meminta lagi untuk meyakinkan ini adalah Nabi. Boleh saya lihat tanda di punggungmu, ada tanda kenabian. Dibukalah itu baju Rasul, diperlihatkan ternyata ada tanda kenabian di punggung Nabi. Para ulama hadis mengatakan dia sebesar koin dan memunculkan cahaya. Di dalam kitab-kitab sejarah pembahasan ini hanya sebatas sampai di situ. Tapi saya baca di satu buku berjudul The Madness of God. Kegilaan Tuhan, memang judulnya begitu. The Madness of God. Diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia berjudul Iblis Menggugat Tuhan. Iblis menggugat Tuhan. Saya baca referensi aslinya. Referensi aslinya The Madness of God, berbahasa Inggris. Nah itu diceritakan luar biasa. Said Maliki mengatakan kalau hikayat-hikayat, kisah-kisah sirah nabawiyah
riwayat-riwayat yang tidak bertentangan dengan syariat kemudian menunjukkan kemuliaan Rasulullah boleh kita ambil. Karena sejarah ini kan sifatnya subjektif, hasil penelitian, semuanya penelitian. Nah saya baca itu, saya kagum dengan kisah itu, kisah pertemuan rahib pendeta Bahira dengan Nabi. Ternyata ada lanjutan kisahnya, dan di situ menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau tahu diri beliau seorang nabi di usia beliau masih anak-anak. Dan pendeta pun tahu Bahira bahwa ini adalah orang yang luar biasa. Disambut oleh pendeta Bahira, ketemu di pohon tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mau saya ajak jalan-jalan, kata Nabi kepada pendeta Bahira. Kata pendeta, siap Tuan. Panggil Sayyid. Siap Tuan. Padahal pendetanya sudah tua, Nabi masih anak-anak. Tiba-tiba datang Burok. Burok datang. Pamannya Nabi, rombongan dagangnya di rumah. Pendeta sama Nabi saja berdua. Nabi tunjukkan. Ya, kalau hanya tanya bukti ini masih kurang. Ini langsung Nabi tunjukkan diri beliau adalah Nabi, pemimpin para Nabi, pemimpin para Rasul, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buruk datang, kaget lihat ini kendaraan jenis hewan model apa ini? Baru lihat pakai sayap. Ini Buruk yang mengantarkan Nabi nanti Al-Isra. Naik. Nabi di depan, pendetanya Bahira di belakang. Diajak kemana? Keliling surga. Diajak keliling surga. Nikmati itu pendeta. Keliling-keliling. Balik dari surga, turun ke dunia, baru ketemu dengan pamannya Nabi Sayyidina Abu Thalib. Pendeta mengatakan, ini ponakanmu Nabi akhir zaman, Sayyidul Mursalin. Kalau saya umur panjang, saya menjadi pelayannya dan saya siap mati untuknya, kata pendeta Bahira. Karena nanti dia akan diusir oleh kaumnya dan dia akan berhijrah ke Yathrib. Saya senantiasa memohon kepada Tuhan agar saya bertemu dengan masa itu dan saya menjadi orang yang ikut membela Nabi Muhammad SAW. Bahira. Nah, setelah itu pendeta Bahira meminta kepada paman Nabi Sayyidina Abu Thalib untuk tidak pergi ke Syam, kembali pulang, karena khawatir ada musuh-musuh yang mengintai Nabi yang dengan niatnya ingin membunuh, khususnya orang-orang Yahudi. Maka Nabi dikembalikan dengan pamannya. Nah dari sini, mana mungkin Sayyidina Abu Thalib kafir? Lah sudah kenal Nabi Muhammad itu Nabi dari kecil. Sudah kenal Nabi Muhammad itu Nabi. Kalau pendeta saja Bahira menyatakan keislamannya, mengetahui kebesaran Rasul, bagaimana pamannya Sayyidina Abu Thalib. Makanya Said Ahmad Zaini Dahlan mengarang kitab berjudul Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Kitab itu membahas bahwa Sayyidina Abu Thalib adalah seorang muslim mukmin yang berjuang untuk dakwah agama Islam. Beliau memasang badannya, nyawanya untuk Islam, terlebih khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah Bahira di buku The Madness of God. Kemudian yang keempat, wa qadis tadalla ala nubuwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahli kitab. Tanda-tanda kenabian Rasul itu sudah diketahui oleh pendeta Bahira, jelas
Di Maulid Ad-Dibai itu ada riwayat dari Ka'ab Al-Ahbar. Ya, Ka'ab Al-Ahbar, kalau kita baca Maulid Ad-Dibai karya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, dari An Ka'ab Al-Ahbar, allamani abi sifran Taurata illa sifran wahida. Ayahku mengajarkan kepadaku kitab Taurat kecuali satu lembar tidak diajarkan padaku. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Ia hatamkan, dia sampul, kemudian dia masukkan ke dalam peti. Falamma mata abi fatahtuhu. Ketika ayahku sudah meninggal, saya buka peti tersebut. Fa idzan kana fihi nabiyyun yakhruju. Ya, nabiyyun yakhruju akhir zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ternyata lembaran itu menginformasikan akan muncul nabi akhir zaman, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya di kota Madinah, dan kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Akhirnya Ka'ab Al-Ahbar masuk Islam. Al-Ahbar itu artinya pendeta. Beliau ini generasi tabi'in, tidak ketemu Nabi tapi ketemu sahabat-sahabat Nabi. Ka'ab Al-Ahbar. Sebab beliau masuk Islam karena beliau temukan penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW di kitab Taurat. Di kitab Injil juga ada. Wahab ibn Munabbih juga pakar kitab-kitab samawi, masuk Islam juga karena mendapati sifat-sifat Nabi di kitab tersebut. Al-Imam Al-Busiri ini ada dua. Ada Imam Al-Busiri pengarang Maulid Burda, ada Imam Al-Busiri ahli hadis. Al-Imam Al-Busiri yang pengarang Maulid Burda, muridnya Abu Hasan Sazili. Al-Imam Al-Busiri ahli hadis, pengarang kitab Misbahul Juzat ini, beliau berguru kepada Ibnu Hajar Asqalani, kepada Imam Al-Iraqi, kepada Al-Imam Al-Bulqini, kepada Al-Imam Al-Haythumi. Al-Imam Al-Busiri yang ahli hadis ini bernama asli Ahmad bin Abi Bakar. Al-Imam Busiri yang mengarang Maulid Burda nama aslinya Muhammad bin Sa'id. Yang satu sufi, yang satu ahli hadis. Al-Imam Al-Busiri mengarang kitab khusus membahas tentang tanda-tanda kenabian Nabi, berjudul Kitab Alamat An-Nubuwah. Kitab membahas tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ beliau bahas. Jadi Nabi punya tanda kenabian itu banyak, tidak terhitung. Bahkan dikutip satu riwayat, paman beliau Sayyidina Abbas ketika Nabi masih bayi digendong oleh beliau di teras rumah. Di waktu malam itu ada bulan purnama. Nah, Nabi ketika digendong oleh pamannya Sayyidina Abbas, Nabi yang waktu itu masih bayi menunjuk bulan purnama. Kemudian Nabi gerakkan tangannya ke kanan, itu bulan ikut ke kanan. Nabi gerakkan ke kiri, itu bulan ikut ke kiri. Akhirnya Sayyidina Abbas ketakutan, dia masuk ke rumah. Bermain dengan bulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya mukjizatnya waqtara bis-sa'ah wan syaqqal qamar, tiba waktu di mana bulan terbelah, itu benar-benar Nabi membelah bulan menjadi dua bagian. Ditantang oleh orang musyrik, kalau engkau Nabi tunjukkan mukjizat, belah ini bulan. Nabi belah dengan izin Allah, bulan terbelah dua. Habis itu kembali menyatu. Sampai disebutkan dia berada di antara satu gunung, Jabal Gubais. Sebelahnya di sisi kiri, sebelahnya di sisi kanan. Habis nyambung kembali lagi. Itu disaksikan. Tapi karena memang hati sudah tertutup, mereka mengatakan sihir. Fa innahu syihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah,
Beliau meriwayatkan dulu ada Raja India itu di waktu malam duduk di teras istananya di waktu malam. Dia lihat itu bulan purnama. Ketika ia lihat bulan purnama, tiba-tiba bulan purnama itu terbelah dua. Panggil katibnya, sekretarisnya. Catat peristiwa ini. Kejadiannya kapan, hari apa, jam berapa, tanggal, ditulis semua lengkap. Kembali menyatu itu bulan. Kemudian sang raja meminta kepada katib, selidiki ini, apa yang terjadi ini, bulan terbelah dua ini. Belum pernah saya melihat itu, kata sang raja. Maka sang katib coba cari informasi, karena kejadiannya tengah malam, banyak yang tidak menyaksikannya. Tapi raja itu menyaksikan. Bahkan lembaran tulisan peristiwa itu tersebar di kuil-kuil di India. Kuil-kuil Hindu, itu peristiwa terbelah bulan itu ada di kuil-kuil tersebut. Kan disaksikan oleh beberapa rahib mereka dan juga raja. Pada zaman itu banyak pedagang-pedagang Jazirah Arab sudah melakukan perdagangan di berbagai negara termasuk di India. Katib ini bisa berbahasa Arab. Beberapa waktu setelah kejadian terbelahnya bulan, beliau pergi ke pasar. Ada kumpulan orang-orang Arab yang berdagang sedang berbicara tentang masalah bulan terbelah. Maka ini sang katib ikut, penasaran ini. Apa yang terjadi dengan bulan terbelah? Dia ikut di dalam obrolan tersebut, ternyata mereka mengatakan itu bulan terbelah dilakukan oleh seorang pemuda namanya Muhammad di Makkah. Itu sihir, mereka katakan begitu. Sihirnya luar biasa sampai bulan terbelah dua. Nah katib ini dia bertanya kapan terjadinya itu, untuk dia verifikasi dengan data yang dilihat oleh sang raja peristiwa itu. Ternyata dijelaskan sama persis dengan apa yang disaksikan oleh raja. Kemudian katib ini mengatakan itu bukan sihir. Kalau sihir kalian saja yang lihat, tapi kami di sini juga melihat. Saya dan raja saksi mata melihat bulan itu terbelah. Orang-orang Arab itu heran, benar kalian lihat di sini. Nah, mulai di antara mereka akhirnya iman masuk ke dalam hati. Wah, sihir tidak mungkin di sini bisa lihat, karena sihir itu tipuan mata menurut mereka. Maka ini informasi dilapor kepada raja, sudah dapat nabi ini asalnya dari mana, tinggal di mana, dilapor kepada raja. Wahai raja, saya sudah dapat ini peristiwa terbelahnya bulan, latar belakangnya seperti apa, saya sudah dapat informasinya. Ternyata ini ada seseorang namanya Muhammad. Dia ada di kota Makkah. Dia mendakwakan sebagai nabi akhir zaman. Ditantang oleh orang-orang musyrik untuk membelah bulan. Dia buktikan itu terbelah bulan. Tapi mereka mengatakan sihir. Ternyata raja juga orang yang bijak. Raja mengatakan itu bukan sihir, karena kita di sini menyaksikannya. Sekarang kita berdua pergi bertemu dengan beliau. Saya ingin bertemu dengan beliau, kata raja. Maka raja menyamar menjadi orang biasa, pergi dengan sang katib bertujuan ke Makkah. Nah peristiwa itu terjadi bertepatan Nabi keluar dari Taif bersama Zaid bin Harithah. Perjalanan yang cukup panjang dilalui oleh Raja India dengan katibnya, akhirnya sampai juga ke Makkah, bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi Muhammad itu, sang raja akhirnya menyatakan keislamannya di hadapan Rasul. Nabi bertanya, engkau sebagai apa di negerimu? Dia katakan, saya sebagai raja. Tolong wahai Nabi, namakan tempat yang saya kuasai, wilayah yang saya pimpin. Nabi memberikan nama, tempatmu yang engkau pimpin saya beri nama Khairullah. Maka raja memeluk agama Islam. Dia kembali pulang ke India. Negeri yang ia pimpin dia beri nama Khairullah. Karena lahjahnya orang-orang India, dialeknya orang India itu
akhirnya berubah menjadi khairullah. Khairullah itu sampai sekarang disebut dengan khairullah. Asalnya itu dari khairullah, kebaikan dari Allah. Itu yang menamakan tempat itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairullah. Masuk Islam dia ajak kaumnya. Ya, nah insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan hadis di pertemuan berikut. Mudah-mudahan Allah taala berikan kita istiqomah, sehat wal afiah sehingga dimudahkan dari seluruh urusan kita dunia wal ukhrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.